Shalom saudaraku. Halo. Dengan penuh sukacita kita akan kembali menikmati ibadah online kaum pria. Ya, saya di sini didampingi oleh pria-pria yang luar biasa. Amin. Dengan lokasi yang begitu indah, pemandangan yang luar biasa. Di sini kita bisa lihat ya, tanaman yang sangat subur dan hijau. Semuanya pasti tidak hanya tumbuh begitu saja. Semuanya pasti ada yang mengerjakannya, yaitu mereka para petani di sekitar sini. Dia setiap hari menanamkan sesuatu yang baik, suatu kebaikan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tiap hari tidak berhenti, harus menanamkan kebaikan sebagaimana petani mereka yang rajin setiap hari merawat apa yang sudah ditabur dan ditanamnya. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus berkewajiban untuk menabur kebaikan-kebaikan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, kita akan menyembah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita sembah Dia, kita katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang bertahta dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Kau layak disembah, aku muliakan dan kuagungkan. Disembah, Kau layak disembah. Pada masa-masa sulit ini banyak ya orang-orang menjadi lemah, mereka putus asa. Bahkan kalau kita lihat banyak orang-orang yang menjadi terkapar. Nah, belum lama ini kemarin teman saya ada yang mereka terkapar oleh penyakit COVID sehingga harus dipanggil Tuhan pulang ke surga. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tapi kita punya Allah yang luar biasa, yang patut, yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhanlah. Oleh sebab itu, biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan. Bahkan Mazmur kita untuk kita memuji dan memuliakan Dia. Kita nyanyikan lagu ini, Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan Mazmur. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, sebentar kita tiba saatnya untuk menerima firman Tuhan
kita bersyukur punya Allah yang hidup, dan tentu firman-Nya juga hidup sampai saat ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin, haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Terima Kami kasih. boleh bersyukur Tuhan Yesus. Kalau Haleluya. kami mempunyai Allah yang hidup, kami tidak gentar. Tuhan, Haleluya. karena Engkaulah kami yang hidup. Amin. Engkau yang akan memimpin kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Terima yang kasih. baik. Karena Haleluya. Engkau besar Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Kau Terima. setelah lagi Tuhan, kami tidak mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, berbicara kepada hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Pakailah hamba-Mu, apa yang ada dalam hati-Mu, sampaikan kepada hamba-Mu. Amin. Sehingga Tuhan, jemaat Tuhan boleh menerima berkat yang luar biasa dari Engkau. Urapan Roh Kudus boleh menyertai hamba-Mu. Terima kasih Terima Tuhan kasih. Yesus. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Nama Tuhan Terima kasih. Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. Shalom. Kembali lagi kita beribadah di kaum pria. Pada saat ini kita mau belajar bersama-sama Bapak-bapak tentang bagaimana menjadi ayah teladan. Bukan menjadi ayah yang telatan, tapi Allah yang teladan. Kita akan buka bersama-sama di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-18 dan 19. Ulangan 11 ayat 18 dan 19. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi seorang ayah yang teladan. Untuk menjadi ayah yang teladan, kalau kita baca dalam Ulangan 11 ini, itu berbicara tentang bagaimana firman ini diberitakan kepada bangsa Israel
ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel belum hampir sampai ke tanah Kanaan, tetapi belum sampai. Masih dalam perjalanan untuk sampai ke tanah perjanjian. Begitu juga dengan kehidupan ini, Bapak-bapak. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan yang harus kita tempuh. Dan selama perjalanan ini, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bagaimana kita harus menjadi seorang teladan. Bagaimana menjadi seorang teladan? Yang pertama adalah kita harus mau dulu belajar firman Tuhan. Karena di ayat yang ke-19 itu perintahnya adalah kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Sebelum kita mengajar, harusnya kita belajar dulu. Apa yang harus kita ajarkan kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan? Apa yang harus kita ajarkan kalau kita sendiri tidak pernah membaca firman Tuhan? Apa yang akan kita ajarkan kalau kita sendiri nggak tahu firman Tuhan itu seperti apa? Karena ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan. Nanti saya akan bicarakan apa yang akan kita dapat ketika saya sebagai seorang ayah mau belajar dan saya harus mengajarkan kepada anak saya, kepada keluarga saya. Yang pertama, untuk menjadi teladan kita harus belajar dulu firman Tuhan. Di ayat yang ke-18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku, yaitu firman Tuhan, ini di dalam hati dan di dalam jiwa. Dalam hati dan dalam jiwa, itu di dalam, bukan hanya di sebuah pikiran, bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi yang paling inti adalah di dalam hati. Bagaimana firman Tuhan itu, kalau pemazmur berbicara tentang mendengarkan firman, mengolahnya, atau kalau bisa dalam bahasa Jawa, nganyemi firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bukan hanya bagaimana kita mengetahui tentang firman Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan rema, bagaimana kita bisa mendapatkan, oh ini firman Tuhan, ya dan amin, dan kita imani di dalam hati kita. Bukan hanya kita belajar teologi, bukan hanya kita baca renungan, bukan hanya kita nonton YouTube dan kita tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Itu tidak bedanya bagaimana dengan ahli Farisi pada saat setelah Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ahli Farisi itu dibentuk oleh Ezra untuk menentukan atau mengkanonkan kitab-kitab perjanjian lama. Tiba-tiba ahli Farisi itu sekarang menjadi ahli kitab. Dan bagaimana mereka itu hanya pintar Alkitab. Kalau kita belajar tentang teologinya, wah sangat luar biasa orang-orang Farisi. Jangan kita menjadi orang-orang Farisi kayak yang zaman sekarang. Bahkan kita bisa menilai bagaimana khotbahnya itu ringan. Khotbahnya pendeta itu seperti ini. Bagaimana kita khotbahnya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi yang lebih penting pada saat ini bagaimana firman Tuhan, perkataan itu di dalam hati, di dalam jiwa. Betul-betul kita bisa imani, bukan kita nilai. Ketika hamba Tuhan, ketika kita mendengarkan di YouTube, dimanapun kita mendengarkan, mendapat firman, kita mungkin belajar dari buku-buku. Itu bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam hati. Karena Amsal mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kehidupan itu terpancar dari hati. Jadi pusat kehidupan itu ada di hati. Itulah Tuhan ngomong. Kalau firman perkataan Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. Berikutnya, kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Bagaimana kita menjadi tanda? Berbicara tangan itu berbicara tentang pekerjaan. Apa yang kita lakukan itu selalu menggunakan tangan, kaki yang bekerja.
Kenapa harus tangan? Ketika kita tangan, tanda di tangan, kita bisa mengingat bahwa apa yang kita lakukan firman Tuhan, kerjakanlah segala sesuatu semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita mengerjakan ini, bagaimana firman Tuhan ngomong, ini untuk Tuhan. Pekerjaanmu ini untuk Tuhan. Ketika kamu melayani istrimu, ketika kamu melayani anak-anakmu, lakukan ini untuk Tuhan. Itulah Tuhan ngomong, kenapa harus ada seperti tanda di dalam tangan? Supaya kita ingat bahwa perkataan Tuhan, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Jangan menjadi seorang laki-laki yang diktator. Jangan menjadi seorang laki-laki yang bos, hanya menyuruh, tetapi tidak mau meneladani. Tuhan Yesus itu meneladani, bukan hanya menyuruh. Tuhan ngomong suruh setia, dia setia sampai akhir pada kayu salib. Dia setia untuk tetap mengampuni bapak-bapak sekalian dan saya. Itulah Yesus. Bagaimana hidup Yesus itu meneladani, bukan hanya menyuruh atau memerintah. Berikutnya, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Di dahi itu di sini. Kenapa ada di sini? Karena di dahi orang pertama melihat itu adalah mukanya. Muka terlihat di dahi. Sehingga orang melihat itu bisa, oh ternyata orang ini adalah orang seperti karakter Kristus. Bisa dibilang seperti itu, atau mungkin lebih lagi. Di dahi berbicara tentang pikiran. Bagaimana pikiran kita itu selalu diperbarui. Roma di dalam kitab Roma mengatakan, perbaruilah akal budimu. Di mana setiap pikiran kita, setiap hikmat yang Tuhan beri, biarlah itu berisi tentang hikmat dari Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Apa yang kau katakan bisa memberkati orang, apa yang kau katakan bisa menguatkan orang, apa yang kau katakan bisa menghibur orang, apa yang engkau katakan bisa membuat orang sukacita, bersemangat. Bukan ketika apa yang kau katakan melalui hikmatmu orang menjadi sakit hati, sakit telinga, bahkan sakit tangannya, pengen pukul. Biarlah bapak-bapak sekalian, firman Tuhan itu bisa kita lakukan di dalam hati kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, bahkan di dalam pola pikir kita, sehingga orang bisa melihat, papaku adalah teladanku, suamiku adalah teladanku. Orang-orang terdekatlah yang paling bisa menilai kita. Setelah kita bisa melakukan itu, bapak-bapak sekalian, barulah jangan dipek sendiri atau jangan buat diri kita sendiri. Apa yang kita miliki, prema apa firman Tuhan yang kita dapatkan, biarlah kita itu bisa bagikan di ayat yang ke-19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam segala segi kehidupan kita, kita harus bisa mengajarkan. Pengajaran yang paling efektif adalah pengajaran bagaimana meneladani. Seorang guru itu, kalau saya dulu sekolah, guru memecahkan matematika, tidak bilang 1 tambah 1 itu 2 karena seperti atau rumus-rumus. Bilang seperti ini tidak. Tetapi bagaimana dia meneladani, dia menulis di papan tulis bagaimana rumus menyelesaikannya sampai pada ketemu pada jawaban. Dan ketika itu murid, saya secara pribadi murid, oh iya, betul, yang ditulis itu betul. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengajarkannya, baik itu dalam, di sini dikatakan, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring, ketika engkau bangun. Setiap waktu engkau mengajarkan bagaimana engkau bisa meneladani. Tetapi ingat, tetap harus berdiskusi dengan anak. Harus berdiskusi dengan istri. Kita bisa mengajarkan bagaimana firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita bisa mengajarkan bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan anak kita.
Sehingga anak kita juga tahu, papaku adalah teladanku, suamiku adalah teladanku. Kalau kita sudah belajar, baru kita bisa mengajar. Guru pun, seorang profesor pun dia harus belajar dulu, baru dia bisa mengajar. Jangan menjadi seorang laki-laki yang, ya maaf bicara, sok bisa, apalagi laki-laki itu cenderung kepada gengsinya. Sok berkuasa, sok pintar, sok mengatur. Nanti kalau aku kalah berpendapat, harga diriku turun. Kalau aku kalah untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan inspirasiku, ternyata di-cut, aku nggak mau, dan itu harga diriku turun. Jangan, jadilah seorang ayah sebagai seorang ayah yang teladan. Berikutnya, apa sih yang akan kita dapat ketika kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan itu dalam hati kita, di dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, di dalam pikiran kita, sehingga orang lain tahu, anak-anak kita tahu, kita mengajarkannya kepada anak-anak. Yang pertama adalah yang kita dapat di ayat yang 21 dikatakan, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit dan di atas bumi. Ketika itu bangsa Israel diberi janji bahwa kamu akan umur panjang dan anak-anakmu umur panjang di tanah perjanjian. Artinya apa? Engkau akan bisa menikmati berkat yang Tuhan beri. Banyak orang yang diberkati Tuhan tetapi sakit-sakitan sama aja. Tetapi kalau kita, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita bisa menikmati berkat yang Tuhan beri. Bukan hanya menerima. Di sini katakan apa? Menikmati yang Tuhan beri. Kalau waktu itu konteksnya adalah berbicara tentang bagaimana mereka bisa umur panjang di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Kalau sekarang, bagaimana kamu bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan? Tuhan siapkan, engkau dan seisi rumahmu akan menikmatinya. Bahkan bukan hanya itu, Bapak-bapak sekalian. Di ayat yang ke-22, 23 dan 24 dikatakan bahwa Tuhan akan membela. Di situ karena tidak ada bangsa-bangsa yang bisa melawan engkau, bahkan semua bangsa takluk padamu. Ada pembelaan Tuhan di situ. Ketika kita sudah melakukan itu, kita bisa menikmati berkat yang Tuhan beri. Bahkan di situ Tuhan bisa membela kehidupan kita. Tuhan tetap membela kehidupan kita. Tuhan membela keluarga kita. Tuhan membela anak kita. Tuhan membela dalam segala hal kehidupan kita. Jadilah ayah yang teladan. Dan engkau akan menikmatinya. Engkau, istrimu, anak-anakmu akan menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat isi hatimu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami menjadi papa, menjadi bapak, menjadi ayah yang mau belajar firman Tuhan, yang mau mengajarkan firman Tuhan, yang mau merendahkan diri menjadi teladan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah semua orang tahu bahwa hidup kami seperti hidup Kristus. Ada karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terlebih kami adalah seorang kepala rumah tangga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau kuatkan terus buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Engkau ingatkan kembali firman-Mu supaya jemaat-Mu menjadi jemaat pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengarnya saja. Terima kasih Yesus, Engkau berkati setiap orang yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Yesus. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, tentram, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pertolongan, perlindungan, penghiburan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.